Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, mari sama-sama kita isi, kita manfaatkan dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan cahaya ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan kelak yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walil mujrimi salasu alamatin, hubbul fasadi wa darul ibadi wajtinabur rasyadi. Walil mujrimi, bagi orang yang berdosa, salasu alamatin, ada 3 tanda. Hubbul fasadi, 1, senang membikin kerusakan. Wadarul ibadi, dan membahayakan terhadap hamba-hamba Allah. Wajtinabur rasyadi, dan menjauhi petunjuk kebenaran. Ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalwat, menyepi, berdua dengan Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, beliau banyak memberikan wasiat-wasiat kemuliaan, wejangan-wejangan luhur. Salah satu di antaranya adalah beliau memberikan 3 ciri bagi orang-orang yang berdosa. Apa saja? Yang pertama yaitu hubbul fasadi, senang membikin kerusakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai hamba Allah yang diciptakan maujud di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah tentunya menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Baik itu minimal memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin lingkungan sekitar kita, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, dan seterusnya. Di situ artinya apa? Di muka bumi ini banyak sekali makhluk-makhluknya Allah, termasuk lingkungan sekitar kita, itu pun ciptaan Allah. Hendaknya kita jaga kelestariannya, kita jaga kehidupannya. Jangan sampai posisi keberadaan kita itu justru malah menjadi seorang perusak. Perusak apa maksudnya? Ya tentunya perusak diri kita masing-masing. Tidak menjaga kesehatan tubuh kita, mengabaikan kesehatan kita, justru malah menjerumuskan kita ke dalam
jurang kesesatan, jurang kenistaan, membuat kerusakan kepada keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, dan sesuatu yang diketahui yang ada di muka bumi ini sesekali bukan untuk dirusak, melainkan untuk dijaga kelestariannya. Tetapi bagi orang yang berdosa, dia malah bukan menjaganya, justru malah senang bikin kerusakan. Lingkungan dirusak, ya. Segala sesuatu yang sudah permanen misalkan dibangun susah payah dihancurkan. Dan segala bentuk kerusakan-kerusakan di muka bumi ini justru mereka malah menikmati, bukan menjauhi, bukan merawat, malah menjadi hobi untuk membuat kerusakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga diri kita, menjaga keluarga, anak, istri, orang tua, tetangga, dan lingkungan yang sekitar kita masing-masing. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita masuk kategori ciri orang yang berdosa, yaitu hubbul fasadi, hobi, senang membuat kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, wadarul ibadi, merugikan atau membahayakan kepada sesama hamba. Manusia diciptakan oleh Allah tidak dengan diciptakan hanya sendirian, akan tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan, saling membutuhkan satu sama yang lain. Di sini pula Islam sangat menekankan untuk menjaga hubungan sesama umat manusia, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan saling menyayangi, asih satu sama lainnya, hingga terjalinlah sebuah kekuatan atau ukhuwah dalam diri kita masing-masing. Bukan malah membuat sebuah onar, bukan malah keberadaan kita itu justru malah menjadi hal yang menakutkan bagi orang lain. Terkenal dengan bengisnya, kasarnya, suka malak, suka nakut-nakutin. Mungkin juga berbuat mungkar, menjadi maling, pencuri, perampok, begal, menjadi penipu. Kemudian juga melakukan hal-hal yang membuat orang lain takut bahkan sampai mati. Darul ibadi, membahayakan kepada sesama. Nah, orang-orang yang demikian ini, itulah orang-orang ciri yang melakukan sebuah perbuatan dosa yang tentunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, jikalau kita sudah memahami bahwa darul ibadi itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama, diperintah untuk menjauhi, dan itu menjadi ciri orang yang melakukan sebuah dosa, maka hendaknya kita berusaha sebisa semampu kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain sesuai dengan kapasitas bidangnya dan keahliannya masing-masing. Minimal jikalau kita tidak bisa beri manfaat, minimal jika kita nggak bisa membahagiakan kepada orang lain, seenggaknya janganlah membuat madarat, jangan membuat mafsadat, kerugian kepada orang lain. Itu ciri yang kedua orang yang berdosa, yaitu darul ibadi, membahayakan kepada sesama hambanya Allah. Kemudian ciri orang yang berdosa yang ketiga adalah wastinabur rasyad, menjauhi petunjuk kebenaran. Kita sebagai umat manusia tentu memiliki pengetahuan,
Dan hati nurani kita nggak bisa dibohongi. Setiap seseorang melakukan dosa, baik itu besar ataupun kecil, baik itu dosa hakullah atau dosa sesama hakul adami, itu mungkin lidah bisa dibohongi, lidah bisa berkelit, akan tetapi hati nurani tidak bisa dibohongin. Selalu ngerti, tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah semua manusia pun juga ngerti mana petunjuk, mana yang menyesatkan, mana yang memberikan arahan kepada jalan yang lurus, mana pula sesuatu hal yang menjerumuskan. Tahu sebenarnya manusia itu, ini baik, ini tidak, ini buruk, ini bagus, ini petunjuk, ini penyesatan, sudah ngerti. Tetapi ketika orang itu memang ahli berbuat dosa, mujrim, orang yang berdosa, dia tahu petunjuk melalui para alim ulama, melalui para habaib, para kiai, para ustadz, memberikan tausiah, memberikan mauidhah hasanah, bukan malah mendekat, bukan malah ikut gabung, bukan malah ikut menjunjung atau memberikan support terhadap petunjuk-petunjuk Allah ini. Justru ia malah membenci dan menjauhi. Na'udzubillah min dzalik. Suruh ngaji tidak mau, cinta ulama juga enggak, malah membenci, malah justru menjauhi petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ini 3 perkara yang masuk kategori ciri-ciri orang yang berdosa. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari 3 perkara tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, memberikan pertolongan hingga kita mampu menjauhi 3 ciri orang berdosa yang barusan Al-Fakir sebutkan, hingga kita menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada salah khilafnya, itu semata-mata karena kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.